Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdan liman zayyana ibadahu salihan wa fataha lahu min asrari syari'ati bi sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'du. Sahabat Eva, berjumpa lagi di channel kami, channel yang berbarakah insyaallah, channel yang marhab ridha dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diakui umat Nabi Muhammad mulai dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jemaah Yasinan dan Ratibul Haddad, alhamdulillah dalam pertemuan kali ini kita akan meneruskan makna dari lafaz-lafaz yang ada di Ratibul Haddad. Sebelum melanjutkan, saya akan menginformasikan bahwasannya i'tamarna, aplikasi i'tamarna sekarang kalau mau booking sudah nggak bayar lagi untuk umroh. Dan juga para mukimin ya, karena ada di negara Saudi, kita berkewajiban untuk bervaksin. Dan bervaksin itu tidak sakit insyaallah ya, walaupun setelah divaksin ada keluhan sedikit, tapi kita manfaatnya banyak. Para sahabat, kita akan melanjutkan makna-makna dalam Ratibul Haddad ini mulai dari Al-Fatihah sudah ya, di bagian Ratibul Haddad yang pertama sampai kedua, tiga sampai sekarang, yaitu dari la ilaha illallah ya. Kita maknai saja, semoga bermanfaat dan kita bisa menghayati makna-makna yang ada di lafaz ini. Seperti lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan keselamatan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrafah wa karramah, maknanya sama. Wa syarrafah wa karramah, memuliakan Allah. Wa syarrafah wa karramah wa majjada wa 'azzama, dan juga maknanya sama. Wa majjada wa 'azzama, agung, bermakna agung. Wa radhiyallahu ta'ala an alihil mutahharin, Allah telah meridai pada dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan sahabat Nabi al-muhtadin. Wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin, dan istri-istri para nabi. Itu diantaranya at-tahirat al-ummahatil mu'minin, ibu-ibu kita sebagai orang mukmin, seperti Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid, dan juga siapa lagi? Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, dan juga Hafsah binti Umar ibn al-Khattab, dan juga Zainab binti Huzaimah, dan juga Ummu Salamah, dan Zainab binti Jahshin, dan juga Juwair binti Harith, dan juga lagi siapa? Hafsah binti Huyai, Ummu Habibah, dan juga yang terakhir Maimunah binti Harith radhiyallahu taala anhunna. Wattabi'in, di sini ada lafaz tabi'in wa tabi'ihim, dan orang yang ikut dalam kebaikan ila yaumiddin, sampai pada hari kiamat. Wa anna wa fihim, dan dari kita, wa fihim, dan tidak untuk semuanya, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar, bi rahmatika, dengan kerahmatan, dengan rahmat Allah ya arhamar rahimin, haidat, yang maha rahmat kepada semuanya. Sekarang melanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sudah ya di video yang lalu, dan juga bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq sudah, dan juga An-Nas bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas sudah semua. Sekarang kita tawassul kepada Rasulullah, li sayyidina Rasulillah, tawassul kepada Gusti kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa li jami'il anbiya, pada semuanya para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jami'il anbiya, was sahabati, dan para sahabat, wal qarabati, dan kerabat. Kerabat ini para sahabat lebih jauh daripada alun, dari keluarga. Jadi yang masih berkerabat pada baginda Nabi ini disebut juga wal qarabati, wat tabi'in, dan orang yang ikut. Tabi'in itu para sahabat ya, wat tabi'in itu seperti orang yang nututi sahabat. Nututannya tidak pernah berjumpa Rasulullah, tapi nututi sahabat Nabi, itu tabi'in. Wa tabi'ihim, dan juga orang yang ikut pada
tabi'in seperti madzhabul arbi'ah itu masuk tabi'in, bi ihsan ila yaumiddin dengan kebagusan sampai hari kiamat. Al-Fatihah di sini. Nah, kita sudah melaksanakannya. Kita meneruskan tawassul kita kepada li sayyidina al-faqih al-muqaddam, pada gusti kita al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali, ini bin Ali, Muhammad bin Ali bin Muhammad sahibul Mirbad. Ini termasuk sahabat, termasuk bukan sahabat ini, termasuk ulama besar yang dijuluki al-faqih al-muqaddam. Ini selalu didahulukan. Nanti kita bisa saksikan di dalam setelah ini keutamaan-keutamaan beliau. Ba'alawi ini bangsanya, Ba'alawi, wa usulihi dan usul-usulnya, wa furu'ihi saghiran wa kabiran dzakaran wa untha, dan keturunannya yang kecil dan yang besar, laki-laki dan perempuan. Aina makanu, di mana-mana beliau berada, min masyarikil ardi ila magharibiha, dari arah timur sampai ke barat. Jadi semuanya yang ada di muka bumi. Annallahu ta'ala, di lafaz annallahu ta'ala kita dianjurkan angkat tangan karena ini doa. Annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang mulia al-karim, yu'atihi masyairahum, Allah memberinya masyairahum kepada syiar-syiar beliau semua, mulai dari al-faqih muqaddam sampai keturunannya. Wa yunawwiru daraihahum, dan semoga Allah menerangi kubur. Darah itu lebih sopan, lebih halus daripada kubur. Jadi para sahabat, wa yunawwiru daraih, beberapa kuburan mereka, semoga Allah menerangi kuburan-kuburan mereka. Wa yu'ali darajatihim, dan semoga Allah meninggikan derajat-derajatnya mereka. Wa yu'idu alaina, dan kembali kepada kita. Jadi kita mendoakan beliau dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali yunawwiruhnya, masyairnya, yaitu yang diterangkan di kuburnya, kita kembali juga diterangi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'idu alaina wa 'alal muslim, dan semuanya orang-orang muslimin, min barakatihim, dari barokahnya beliau semua, wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din, dan beberapa wa anwarihim, dan cahaya dan beberapa cahaya mereka, wa asrarihim. Anwar ini para sahabat ya, ini bermakna umum ya, seperti halnya ingat cerita dari Dr. Syekh Muhammad Ismail ya, pernah salah satu ketika Syekh Hasan Masyad melaksanakan tawaf, satu niat 7 putaran. Beliau setelah melaksanakan tawaf 7 putaran, setelah itu ketemu dengan Syekh Ismail. Syekh Ismail Zain, padahal sudah level tinggi, ulama besar. Beliau tidak berani menatap muka beliau karena bercahaya, tidak kuat dari bercahaya, menunduk. Maka dari itu para sahabat ya, ini termasuk anwarnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kekeramatan kepada beliau. Wa anwarihim wa asrarihim, dan rahasia-rahasia mereka. Wa ulumihim fid din, dan ilmu-ilmu agama, wad dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Setelah ini para sahabat, kita biasakan tawassul ya. Tawassul itu kita jelas ya merasa, apalagi kita sebagai santri, sebagai murid, sebagai orang awam, merasa banyak dosa. Kalau berdoa kepada Allah langsung, kita merasa tidak pantas. Jadi bertawassul kepada ulama-ulama besar, dan juga kepada siapapun saja, orang tua kita, dengan kebaikan, bi'ihsan ila yaumiddin. Apalagi seorang guru kita, guru-guru kita, tawassul. Kalau ditawassulkan, kalau tawassul biasa bertawassul kita para sahabat, insyaallah cepat diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasa ila hadratin nabi, ila hadratin masyayikhina, tidak langsung ila ruhi, biasanya hadrati dulu, karena ruhi dengan hadrah itu lebih dekat dengan hadrah itu. Itu katanya guru kita Ki Abdullah Sakhan. Jadi ruh ila ruhi langsung bisa juga, enggak masalah, masuk tawassul. Tapi lebih dekat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati siapa-siapa awalan wa akhiran wa usulim mufurahim. Itulah para sahabat FH, semoga bermanfaat. Insyaallah
minggu lagi kita melanjutkan kepada tawassul Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidina Ahmad Al-Badawi wa Sayyidina Ahmad Rifai. Insyaallah saya sebut keutamaan-keutamaan mereka. Kita kembali lagi kepada Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam. Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam seorang ulama besar ya dari Yaman. Ini keturunannya banyak di Indonesia. Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam ini namanya Qadam, selalu didahulukan. Ulama-ulama di masa beliau, kalau beliau menfatwakan sesuatu apapun, itu semuanya ikut. Karena dihormati dan sangat disegani sekali. Dan di antara karamah Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, salah satu ketika Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam ini ingin mengadakan kumpulan, bukan mengadakan ya, ada kumpulan untuk berziarah kepada Nabiullah Hud alaihissalam. Beliau tertinggal, tapi tertinggalnya beliau jadi ceritanya bermanfaat menjadi karamah. Salah satu ketika Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam itu tidak ikut karena ketinggalan. Rombongan sudah sampai ke kuburan Nabiullah Hud, Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam tertinggal dan berada di suatu tempat, jadi tidak berziarah. Karena tidak berziarah para sahabat itu, subhanallah, didatangi oleh beliau Nabiullah Hud alaihissalam. Apa kata beliau? Ya Syekh, maksudnya ya Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, kata Nabiullah Hud. Karena namanya orang-orang karamah, memang ini cerita orang sufi ya. Orang sufi itu memang adanya seperti itu. Kata Nabiullah Hud, ya Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, kalau kamu tidak berziarah kepada saya, maka saya akan berziarah kepada kamu. Jadi Nabiullah Hud yang menemui Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu membuktikan para sahabat punya ta'alluq yang tinggi kepada para nabi, dan juga memang beliau seorang habib ya dan ulama besar. Dan juga salah satu ketika ada cerita lagi, suatu kesempatan Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam itu didatangi orang tua renta, yaitu menyamar seorang Badawi. Dalam riwayat itu Nabiullah Khidir, dan membawa kotoran. Nabiullah Khidir datang kepada Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam dan mengatakan, ya Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, berdirilah. Setelah berdiri, ternyata di atasnya ada kotoran. Langsung diambil oleh Sayyidina Al-Muqaddam, langsung dikubur, langsung dipendam. Yang lain semuanya terkejut. Siapa itu ya Syekh? Kalian semua tidak tahu? Tadi itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Itu termasuk karamahnya beliau, termasuk kelebihan beliau. Maka dari itu para sahabat, biasakanlah bertawassul kepada Nabi, kepada para nabi, dan juga para sahabat, dan juga para masyayikh, para habaib. Insyaallah kita cepat diijabai kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya akhir dulu para sahabat ya. Semoga kita dalam beristiqamah membaca Yasin dan Ratibul Hadid ini senantiasa kita dijadikan orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan pembacaan sekarang dibaca oleh Akhil Al-Karim Bang Anwar, Ustaz Anwar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا لطيف لم تزل أنتم بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أنتم بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل أنتم بنا بما نزل لطيف لم تزل أنتم بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل أنتم بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أنتم بنا والمسلمين. Sahabat FH, jemaah Yasinan dan jemaah Ratibul Haddad yang saya hormati dan yang saya muliakan, selesai sudah pembacaan Ratibul Haddad malam ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita semuanya, dan tetangga-tetangga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang musim pandemi, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan salam semangat.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.